warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akvianti Windasari, NIM A510190215, kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan bagian mind mapping tentang masalah perkembangan bahasa pada anak. Pengertian masalah menurut KBBI yaitu sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan soal persoalan. Sedangkan pengertian bahasa menurut KBBI yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya, ada 5 faktor penyebab masalah perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, masalah pada kemampuan bicara dan bahasa. Apabila seorang anak berusia 3 tahun mampu memahami dan berkomunikasi secara nonverbal, tapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, bisa jadi ia mengalami keterlambatan bicara atau delay speech. Sedangkan anak yang bisa mengatakan beberapa kata, namun tidak bisa merangkainya menjadi sebuah kalimat, dapat diperkirakan anak mengalami keterlambatan bahasa. Yang kedua, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran menjadi salah satu penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Biasanya, anak dengan gangguan pendengaran berkomunikasi hanya menggunakan gerakan tertentu. Yang ketiga, disabilitas. Disabilitas dan masalah pada perkembangan otak anak seperti autis ikut menjadi penyebab mengalami masalah perkembangan bahasa. Masalah ini biasanya dialami saat masa kehamilan seperti gizi buruk dan kelahiran secara prematur. Yang keempat, masalah pada mulut, yakni ketika lidah menempel ke dasar mulut sehingga menyulitkan anak membuat suara-suara tertentu, terutama ketika menyebut beberapa huruf seperti D, L, R, S, T, dan Z. Yang kelima, faktor genetik. Penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa dikarenakan faktor genetik keluarga. Misalnya, dalam satu keluarga atau anggota keluarga lainnya memiliki riwayat keterlambatan bicara, maka besar kemungkinan anak juga mengalami hal serupa. Lalu, terdapat karakteristik bahasa pada anak dalam rentan usia. Anak usia 3-4 tahun memiliki karakteristik bahasa antara lain: 1. Mengingat bahasa. Yang kedua, memahami konsep sederhana seperti besar atau sedikit, hari ini, waktu tidur. Yang ketiga, menikmati mendengar cerita yang sama yang diulang-ulang. Yang keempat, menggabungkan kata-kata dan kalimat dari awal berdiskusi ke diskusi selanjutnya dengan buku yang sama. Yang kelima, menunjukkan dan memberi nama hewan-hewan yang berbeda. Yang keenam, mampu memahami 2 perintah secara langsung, seperti pakai jaketmu, kemudian lepaskan topimu. Yang ketujuh, mencocokkan secara khusus suara-suara musik terhadap alat-alat yang menghasilkan suara, seperti gitar, piano, dan angklung. 8. Menanggapi secara tepat tanpa pertanyaan-pertanyaan selama bercakap. Yang kesembilan, menegakkan jari tangan dengan benar dalam menanggapi pertanyaan, seperti berapa umurmu. Yang kesepuluh, dapat memahami dan memberi definisi objek yang mereka gunakan. Yang ke-11, memahami perbandingan sederhana, contoh lebih besar atau paling besar. Yang ke-12, memahami pernyataan kondisi, contoh jika, kalau, ataupun lalu. Lalu pada anak usia 4-6 tahun memiliki karakteristik bahasa seperti 1. Dapat berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4-5 suku kata. Yang kedua,
mampu melaksanakan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. Yang ketiga, senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urut dan mudah dipahami. Yang keempat, menyebutkan nama, jenis kelamin, dan umurnya. Menyebut nama panggilan orang lain seperti teman, kakak, adik, atau saudara yang dikenalnya. Yang kelima, mengerti bentuk pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Yang keenam, mampu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Ketujuh, dapat menggunakan kata depan seperti di dalam, di luar, di atas, di bawah, dan di samping. Yang kedelapan, dapat mengulang lagu anak-anak dan menyanyikan lagu sederhana. Yang kesembilan, dapat menjawab telepon dan menyampaikan pesan sederhana. Yang kesepuluh, anak dapat berperan serta dalam suatu percakapan dan tidak mendominasi untuk selalu ingin ditegur. Lalu pada poin terakhir, terdapat peran orang tua, guru, dan teman terhadap masalah perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, merintis dan meletakkan dasar berbahasa pada anak, yaitu mengajarkan anak yang belum pandai berbahasa mulai dari usia 0 tahun, bahkan sejak dalam kandungan dengan cara memperdengarkan bunyi bahasa dengan melakukan dialog. Walaupun dialognya sepihak karena anak belum pandai berbahasa, namun sudah memberikan pengaruh kepada batin si anak. Yang kedua, kemampuan berbicara dapat dikembangkan melalui belajar menggunakan motorik untuk berbahasa seperti lidah, bibir, pita suara, dan lain-lain dengan cara berkomunikasi dengan orang lain secara timbal balik. Yang ketiga, orang tua dan guru harus memberi kesempatan pada anak untuk bercerita tentang pengalaman ataupun hal yang ia telah lakukan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa melalui bermain, bahwa permainan yang bermacam-macam akan mempercepat perkembangan bahasa anak. Oleh sebab itu, orang tua yang sering membelikan anaknya mainan dan mengkomunikasikan kepada teman-temannya tentang nama mainan tersebut. Yang kelima, anak-anak yang berusia 2,5 tahun ke atas sudah mulai bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Biasanya mereka meniru apa yang diucapkan oleh teman-teman seusianya, walaupun mereka belum mengerti itu artinya apa. Oleh karena itu, orang tua harus tetap mengawasi tutur kata anak-anaknya dan mencegah anak-anak mereka untuk berbicara yang tidak benar, serta membenarkan kata-kata yang salah yang diucapkan anak, agar anak-anak dapat berbicara dengan baik dan sopan kepada lawan bicaranya. Sekian dari penjelasan bagian mind mapping saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.